Sebelum nama Kim menggema di setiap sudut negeri, sebuah tanah dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Namun, awal abad ke-20 membawa luka yang dalam. Korea berada di bawah cengkeraman penjajahan Jepang yang brutal dari tahun 1910 hingga 1945. Selama periode ini, identitas nasional coba dihapuskan. Bahasa Korea dilarang di sekolah-sekolah, nama-nama keluarga dipaksa diubah menjadi nama Jepang. Rakyat hidup dalam penindasan, penderitaan menjadi santapan sehari-hari. Ini adalah masa kelam yang menumbuhkan benih-benih perlawanan dan nasionalisme. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua seharusnya menjadi fajar kebebasan. Namun, takdir berkata lain, Korea tidak dibiarkan menentukan nasibnya sendiri. Para pemenang perang, Uni Soviet dan Amerika Serikat, mereka menarik garis imajiner di paralel ketiga Goldlapan, membelah semenanjung. Pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara, namun garis itu perlahan mengeras menjadi perbatasan permanen. Di tengah kekacauan, panggung politik Korea Utara mulai terbentuk. Uni Soviet dengan ideologi komunisnya mencari sosok lokal yang bisa mereka percayai. Mereka butuh pemimpin yang berjuang melawan Jepang dan sejalan dengan Moskwa. Di antara pejuang gerilya, satu nama mulai bersinar. Seorang pemuda yang kembali bersama pasukan Soviet. Namanya Kim Il-sung. Siapakah Kim Il-sung? Jawabannya terbagi dua, versi sejarah resmi dan versi catatan para sejarawan. Menurut propaganda Korea Utara, ia adalah pahlawan legendaris sejak lahir, pejuang gerilya brilian yang sendirian mengusir Jepang. Namun, catatan sejarah di luar Korea Utara melukiskan gambaran yang berbeda. Kim Il-sung, lahir Kim Song-ju, memang pejuang anti-Jepang yang memimpin sebuah unit kecil di Manchuria. Perannya tidak sebesar yang digembar-gemborkan. Setelah pasukannya terpukul, ia melarikan diri ke Uni Soviet dan bertugas di Tentara Merah. Di sanalah ia menarik perhatian para petinggi Soviet. Ketika Soviet menduduki utara, mereka membawa Kim Il-sung kembali, muda, karismatik, dan pentingnya, bisa dikendalikan. Dengan dukungan Moskwa, jalan Kim Il-sung menuju kekuasaan menjadi mulus. Ia menyingkirkan faksi saingan melalui pembersihan politik yang kejam. Ia membangun negara satu partai berpusat pada dirinya. Dan pada 1948 secara resmi menjadi Perdana Menteri pertama Korea Utara. Ia mulai membangun kultus individu, memoles setiap detail hidupnya menjadi citra dewa. Untuk melegitimasi kekuasaan, ia mengembangkan gagasan Juche, kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Juche membenarkan isolasi dari dunia luar, dan menurut kesetiaan mutlak rakyat kepada pemimpin. Kim Il-sung bukan lagi sekadar pemimpin yang ditunjuk Soviet, ia mengubah dirinya menjadi matahari bangsa, sumber cahaya dan kehidupan bagi rakyat. Citra itu menjadi pijakan legitimasi rezim yang akan bertahan puluhan tahun. Begitulah akar politik dan ideologis kelahiran dinasti Kim. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan itu diwariskan dari ayah ke anak, lalu ke cucu. Bagaimana sebuah negara komunis yang menolak monarki bisa mewariskan kekuasaan layaknya kerajaan? Jawabannya, kejeniusan politik Kim Il-sung dalam mempersiapkan transisi. Jauh sebelum kesehatannya menurun, ia menata panggung untuk putranya, Kim Jong-il. Sejak 1970-an, Kim Jong-il diperkenalkan ke lingkaran kekuasaan, jabatan penting di partai dan militer, propaganda mulai membangun kultusnya. Proses ini tidak mudah, ada resistensi internal. Namun Kim Il-sung menyingkirkan faksi saingan melalui pembersihan politik. Ia membangun fondasi satu partai yang berpusat pada keluarganya. Ketika Kim Il-sung wafat pada 1994, Korea Utara dilanda duka, ujian pertama bagi suksesi. Kim Jong-il berhasil melewatinya dan melanjutkan warisan ayahnya. Pola sama terulang, ketika Kim Jong-il sakit, dunia bertanya siapa pengganti. Pilihannya, putra bungsu, Kim Jong-un. Pada awalnya, ia masih misterius bagi dunia. Muda, berpengalaman politik minim. Mesin propaganda bekerja. Kim Jong-un tampil bersama ayahnya, dipromosikan melalui jabatan simbolis dan gelar kehormatan. Ia menyingkirkan pejabat yang mengancam termasuk Jang Song-taek, menunjukkan tangan besi. Dengan cara ini, dinasti Kim melanjutkan kekuasaan ke generasi ketiga, sebuah anomali dalam politik modern. Selanjutnya, bagaimana rezim ini bertahan? Pilar-pilarnya. Kekuasaan dinasti Kim tidak berdiri di atas angin. Ia ditopang oleh 3 pilar kokoh. Pilar pertama, propaganda. Sejak lahir, warga dibombardir narasi tunggal, keluarga Kim sebagai penyelamat bangsa. Sejarah ditulis ulang, lagu-lagu pujian dan berita mengagungkan pemimpin menjadi rutinitas. Pilar kedua, kekuatan militer. Kebijakan Songun menempatkan militer sebagai prioritas sumber daya.
Militer adalah alat kontrol internal. Kesetiaan jenderal dipertahankan lewat status dan kekuasaan. Program nuklir menjadi kartu truf. Pilar ketiga, sistem kontrol dan isolasi yang ketat. Arus informasi diblokir. Warga hanya punya intranet yang dikontrol. Ada jaringan pengawasan luas dan hukuman berat. Ketiga pilar bekerja sinergis. Propaganda meresap. Militer melindungi. Kontrol menekan oposisi. Militer melindungi citra pemimpin. Sistem kontrol memastikan tidak ada suara sumbang. Kombinasi inilah resep rahasia di balik daya tahan dinasti Kim. Mereka menciptakan alam semesta tertutup di mana kekuasaan absolut dan tak tergoyahkan, setidaknya untuk saat ini. Pilar-pilar ini saling memperkuat, dan dari sinilah dinasti memperoleh stabilitas yang sulit dirobohkan dari luar. Setelah melihat bagaimana dinasti ini lahir dan bertahan, pertanyaan terbesar tetap, mengapa rakyat Korea Utara tampak begitu setia? Banyak hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Apakah itu kesetiaan tulus, atau topeng karena takut? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Indoktrinasi sejak lahir dan ketiadaan alternatif membentuk spektrum kompleks. Tanpa akses ke informasi lain, kebenaran yang mereka kenal bisa jadi hanya narasi pemerintah. Bagi generasi tua, kesetiaan bisa tulus. Narasi bahwa Kim Il-sung membebaskan mereka dari penjajahan dan melindungi dari musuh luar. Mereka menyaksikan kehancuran perang Korea dan percaya keluarga Kim simbol perlawanan. Di sisi lain, rasa takut memainkan peran besar. Jaringan pengawasan, hukuman kolektif, dan informan membuat perlawanan berisiko. Mengucapkan kalimat yang salah dapat berarti bencana bagi 3 generasi keluarga. Dalam kondisi demikian, kesetiaan berlebihan seringkali mekanisme bertahan hidup. Sulit memisahkan kepatuhan yang lahir dari keyakinan dan yang lahir dari insting untuk selamat. Selama puluhan tahun, rakyat hidup terputus. Tanpa pembanding, gagasan perubahan sulit dibayangkan. Di balik parade dan tangisan massal tersembunyi jutaan cerita individu yang kompleks. Mungkin keduanya benar, korban indoktrinasi dan ikatan emosional. Sampai dinding isolasi runtuh, kita hanya bisa terus bertanya, apa yang sesungguhnya siksa di hati dan pikiran mereka. Inilah catatan yang belum selesai.